Roma 3,5 tahun yang lalu memperlihatkan Rusty yang baru aja pulang dari kerjaannya. Dan terlihat juga pacar Rusty bernama Isabel. Dia ini adalah detektif Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa. Di dalam kamarnya, Isabel menceritakan kasusnya hari ini. Dia mendapatkan kasus di Bulgaria. Isabel menemukan petunjuk jejak sepatu bot dan sisa rambut si pencuri. Rambut itu berada di lab dan besok siangnya akan diuji untuk mendapatkan DNA-nya. Rusty tiba-tiba keluar dari jendela setelah mendengarkan petunjuk Isabel. Ini dia alur cerita film Ocean 12 2004. Film dibuka dengan Ocean yang namanya disamarkan dengan Miguel Diaz. Dia ini baru aja pensiun dari kerjaannya, yaitu pelatih bola basket di SMA. Ocean pergi ke sebuah bank untuk meminta uang pensiunan selama dia bekerja. Over 100 years old. Of course we made. That must have been quite an experience. Setelah dari bank, Ocean pergi ke sebuah toko. Di sana dia membeli sebuah kado untuk merayakan pernikahan ulang tahun yang kedua dan yang ketiga mereka. Saat Ocean membeli kadonya, Tess menelponnya dan menanyakan keberadaan Ocean. Ocean mengatakan dia berada di toko perhiasan dan hanya membeli sebuah kado. Lalu Tess memintanya untuk tidak membelikan apapun. Dia hanya minta untuk pulang ke rumah dan makan bersamanya. No, I'll cook. Tiba-tiba Terry dan bodyguardnya datang ke rumah Tess. Seketika Tess pun terdiam di telepon dan meminta Ocean mematikan teleponnya. Ocean yang mulai khawatir dengan Tess langsung keluar dari toko itu dan membuang bunga yang dia beli tadi. Terry pun masuk ke rumah Tess dan menanyakan di mana keberadaan Ocean. Terry menuntut mereka untuk mengembalikan uangnya sebesar 160 juta US dollar. Terry juga meminta bunganya dari uang yang mereka curi sebesar 38 juta US dollar dalam waktu 2 minggu. Tess mengatakan kalau Terry tidak bisa menemukan Ocean dan 10 temannya. Lagian Terry sudah mendapatkan semua uangnya dari perusahaan asuransi. Namun Terry tetap meminta uangnya untuk dikembalikan. Setelah dari rumah Ocean, Terry juga mencari ke 10 temannya. Terry pergi menemui Virgil dan Turk. Di sini Virgil sedang merayakan pernikahannya yang dihadiri oleh keluarganya. Tiba-tiba Terry datang ke tempat mereka dan menghentikan acara tersebut. Terry menunda acara itu dan mengatakan untuk mengembalikan uang yang mereka curi. Satu persatu Terry pun menemui teman-teman Ocean, mulai dari Yen, Frank, Besher, Linus, Saul, Livingstone, Ruben, dan Rusty. Rusty ini sekarang bekerja sebagai bisnis properti hotel, namun hancur karena orang yang menyewa hotelnya. Kemudian Rusty mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Orang ini meminta Rusty untuk mengembalikan uang yang mereka curi sebelumnya. Dia juga mengancam Rusty dan meledakkan salah satu mobil Rusty yang sedang parkir. Keesokan harinya, Ocean dan teman-temannya berkumpul di suatu tempat. Di sana, Ocean menjelaskan kalau Terry meminta uangnya kembali, beserta bunga dari uang yang mereka curi. Ruben menghitung semua jumlahnya, kurang lebih 19 juta US dollar untuk masing-masing satu orang. Lalu Ocean menanyakan kekurangan uang mereka. 14. Well, with interest, I'm short 7. I'm not 9. What's the interest? Setelah mengetahui kekurangan uang mereka, Ocean menjumlahkan semuanya, kurang lebih 97 juta US dollar. Ocean pun mengatakan kalau uang itu masih kurang untuk membayar semua utang Terry. Tiba-tiba Saul keluar dari tempat itu dan mengatakan kalau dia tidak ikut lagi di misi pencurian selanjutnya. I think I earned the right to be selfish. You're all aces in my book. To bounce. Kemudian Ocean mengajak mereka untuk keluar dari Amerika dan pergi ke Amsterdam. Di dalam pesawat, Linus meminta Rusty untuk ganti posisi dalam pencurian kali ini. Dia meminta peran di posisi yang lebih penting karena dia yakin pada pencurian kali ini. Namun Rusty menolak permintaannya dan harus bertanya dulu pada Ocean.
Tiba di Amsterdam, Rusty pergi ke sebuah tempat pemakaman. Di sana, Rusty melihat pemakaman ibunya Isabel. Rusty melihat pemakaman itu dari jarak jauh karena takut ketahuan Isabel. Keesokan harinya, Rusty, Ocean, dan Linus pergi menjumpai Matsue di sebuah kafe. Di sana, mereka menanyakan kerjaan pada Matsue. Namun, Matsue tidak punya pekerjaan. Lalu Matsue memberikan informasi mengenai sertifikat saham yang pertama di dunia. Selesai dari situ, mereka pulang ke tempat penginapannya. Di sana, Ocean menjelaskan target yang akan mereka curi. Target itu adalah Van der Woody. Dia ini adalah orang kaya yang introvert, penjual barang antik, dan tokonya adalah rumahnya sendiri yang memiliki banyak CCTV. Ocean dan teman lainnya akan mencuri sebuah dokumen, yaitu sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan pertama di dunia. Dokumen itu senilai 2,5 juta euro. Dengan cepat mereka langsung eksekusi tempat tinggal Woody. Karena jendela rumah Woody yang selalu terbuka setengah, Besser ditugaskan untuk membidiknya dan menempatkan posisi tembakan. Di pagi harinya, memperlihatkan Isabel yang sedang pidato di kantor Europol. Tiba-tiba asisten pribadinya menghentikan pidato Isabel dan mengatakan padanya kalau rumah Woody terjadi pencurian. Isabel pun kaget mendengarkan hal itu dan langsung pergi ke rumah Woody. Setelah sampai di sana, Isabel menemukan jejak sepatu bot dan sisa panah yang ditembakkan ke dinding rumah Woody. Lalu Isabel teringat dengan Rusty yang juga berada di Amsterdam. Isabel berpikir kalau Rusty pergi ke Amsterdam untuk menghilangkan jejak pencurian di Amerika. Dan ini cara mereka melakukan pencurian. Di saat Ocean mengambil barang antiknya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan kalau mereka adalah orang kedua yang mencuri berangkas Woody. Orang ini juga mengatakan tujuan mereka datang ke Amsterdam. Flashback 1 bulan yang lalu, di mana Terry ditelepon oleh seseorang yang sama. Orang itu meminta kerjasama dengan Terry untuk mengetahui tentang Ocean dan teman lainnya. Orang ini disebut dengan rumah malam. Di sisi lain, terlihat juga Frank yang baru aja keluar dari tempat perawatan. Frank tiba-tiba dikepung oleh beberapa polisi dan juga bertemu dengan Isabel. Setelah menangkap Frank, Isabel juga pergi ke tempat penginapan mereka. Rusty terkejut melihat kedatangan Isabel. Rusty pun menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Isabel datang ke situ dengan maksud yang berbeda, yaitu mengambil HP milik Rusty dan juga mengatakan kalau Frank sedang berada di penjara dan tidak perlu mencarinya. Setelah Isabel pergi, Ocean dan teman lainnya pun kecewa dengan Rusty. Mereka kecewa karena Rusty tidak pernah bicara tentang hubungannya. Di saat Rusty ingin mengambil HP-nya, ternyata Isabel telah mengambilnya dan tidak memberitahu kepada teman-temannya. Ocean dan teman lainnya mengetahui bahwa rubah malam itu adalah Francois, orang kaya Prancis yang memiliki villa di Danau Como. Selain itu, Francois juga dilatih oleh Lemark, master pencuri yang misterius. Francois memiliki banyak pengalaman dalam pencurian, salah satunya lukisan-lukisan mahal. Keesokan harinya, Ocean pergi ke villanya dan mencuri lukisan Francois. Bangun tidur, Francois melihat lukisannya hilang dari dinding. Lalu Ocean mengatakan kalau dia mencuri lukisan itu. Ocean menanyakan kepadanya kenapa Francois menghalangi pencurian mereka dan memberitahu keberadaannya kepada Terry. Francois pun menjelaskan, 1 bulan yang lalu Francois dan Lemark pergi ke Portugal untuk menjalankan bisnis pada orang Amerika. Lemark menceritakan kalau Ocean lebih hebat dari Francois. Dari situlah Francois kesal pada Ocean. Lalu Francois menantang Ocean untuk mencuri telur penobatan kerajaan Fairbanks. Jika Ocean dan temannya menang, maka Francois akan melunasi hutang mereka kepada Terry. Telur itu akan meninggalkan Paris pagi ini dan akan menuju ke Roma, dan Francois memberi waktu 2 hari sebelum dipamerkan. Di sisi lain, Isabel mendapatkan telepon di HP Rusty. Orang itu mengatakan bahwa Rusty harus membayarnya 2 kali lipat dalam pembuatan replika telur. Isabel pun mencatat semuanya dan memahami maksud orang itu.
Kemudian Isabel pergi ke atasannya. Isabel meminta atasannya untuk menandatangani surat tugas dalam pencurian Ocean. Atasannya pun menolak permintaan Isabel, karena pada kasus sebelumnya Isabel gagal menyelesaikannya. Ocean dan temannya pun menyusun rencananya, dan orang yang menelpon Rusty tadi datang membawa replika telur. Orang itu mengatakan kalau di telepon tadi bukan suara Rusty, melainkan suara wanita. She had your phone. So, who's got my money? Mengetahui hal itu, Rusty datang ke rumah Isabel. Isabel terkejut melihat kedatangan Rusty dan mengatakan kalau Isabel akan merangkap mereka semua. Setelah Rusty pulang, Isabel membuat tanda tangan palsu atasannya agar Isabel dapat menjalankan tugasnya. Isabel juga memberikan foto-foto teman Rusty kepada anggotanya dan meminta anggotanya untuk menambah selusin polisi. Pagi harinya mereka semua melakukan aksinya. Tak disangka satu persatu dari mereka ditangkap polisi. Polisi menangkap mereka sesuai foto yang dikirim oleh Isabel. Di tempat rencana mereka hanya tersisa Linus, Basher, dan Turk. Keinginan Linus pun tercapai di sini. Linus sekarang menjadi pemimpin dan posisinya sangat penting kali ini. Linus menyusun rencana baru, yaitu menyuruh Tess datang ke rumah untuk membantu suaminya. Sampai di bandara, mereka langsung menjemput Tess dan memberikan Tess baju beserta bantal. Linus meminta Tess untuk menyamar sebagai artis Hollywood yang terkenal bernama Julia, dan Julia sekarang dalam posisi hamil. Tiba di hotel, Tess didatangi seorang pria yang sangat dekat dengan Julia. Pria ini selalu mengajak Tess untuk bicara mengenai kedatangannya di Roma. Kondisi pun semakin kacau melihat kedatangan pria tersebut. Lalu tiba-tiba Saul datang ke hotel itu dan berpura-pura menjadi dokter pribadi Julia. I am Julia's physician. Is on vacation. Well, he's Sick. Kemudian mereka pergi ke tempat pameran telur itu. Isabel yang berjaga di sana melihat kedatangan mereka dari CCTV. Di saat sesi foto, Tess pura-pura pingsan untuk membuat keadaan semakin kacau. Truk yang sudah siap-siap langsung menggantikan telur yang asli dengan yang replika. Julia. Doctor. Isabel yang melihat aksi mereka langsung meminta anggotanya untuk menutup pintu. Isabel pun menjumpai mereka dan langsung menangkapnya. Semua tim berada di penjara dan tidak ada satupun yang tersisa. Setelah kejadian itu, kepala divisi bernama Molly datang ke sana. Molly menghampiri Isabel untuk mengatakan ada kejanggalan dengan surat-surat tugasnya. Molly juga menghampiri mereka dan menginterogasi Linus. Setelah interogasi selesai, Molly pun membawa mereka. Di dalam mobil, Linus baru tahu kalau Molly itu adalah ibu kandungnya. Molly sangat bangga dengan Linus karena keyakinannya memiliki keputusan. Linus dan teman lainnya pun bebas saat itu juga. Isabel yang mengikuti rombongan Molly melihat ada keanehan. Rombongan Molly pun seketika misah, dan Isabel pun mengikuti mobil Rusty. Mobil Rusty pun berhenti di bandara, lalu Isabel menghampiri Rusty. Rusty mengatakan kalau ayahnya masih hidup dan ingin bertemu dengannya. Rusty pun membawa Isabel dengan pesawat pribadinya. Setelah semuanya selesai, Ocean dan istrinya pergi menjumpai Francois. Di sana mereka mengatakan kalau teman-temannya berhasil mendapatkan telur itu, dan Francois harus menempati janjinya. Karena Francois pernah mencuri telur itu, Ocean pun bertanya pada Francois bagaimana dia bisa mencuri telur itu. Francois pun menjelaskan kalau dia mencuri dengan kaliannya sendiri hingga mendapatkan telur itu. Ternyata sebelum Ocean menjumpai Francois, Ocean dan Rusty telah bertemu dengan Lemar. Mereka kerjasama untuk mempermalukan Francois dan juga membayar semua utang Ocean. Mereka merencanakannya dengan mengganti telur yang palsu. Telur yang dibawa pakai mobil itu adalah telur yang palsu, dan yang aslinya dibawa oleh seorang pria menggunakan tas. Kemudian Linus mengikuti pria itu dan menggantinya dengan tas yang sama. Di sisi lain, Rusty membawa Isabel menjumpai ayahnya.
Di sana, Rusty mengungkapkan bahwa Landmark adalah ayah kandungnya, dan yang membantu mereka dalam pencurian adalah ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Ruben pergi menjumpai Terry. Di sana, Ruben membayar semua utang mereka dalam bentuk cek. Ruben juga berjanji kalau mereka tidak akan lagi mencuri di kasino Terry. Dan hal yang tidak disangka bahwa Francois memata-matai percakapan mereka. We will not be involved. Di akhir cerita, mereka membuat pesta untuk merayakan kemenangannya. Dan pesta itu juga dihadiri oleh Isabel. Dan film pun tamat. So, itu dia alur cerita film Ocean 12 2004-nya. Bagaimana setelah menonton filmnya? Ada yang tertarik seperti mereka? Film ini berhasil sukses yang terlaris ke 10 tahun 2004. Jadi tidak kaget kalau IMDb memberi mereka rating 6,5 dari 10. Film ini memberikan pesan bahwa yakinlah pada suatu keputusan yang kita ambil. Seperti Linus pada film ini. Buat kalian yang punya pesan lain dalam film ini bisa ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di spoiler film lainnya.